Oke, sudah saya rekam ya. Oke, kita mulai. Alhamdulillah, selamat pagi sebelumnya. Hari ini kita ketemu kembali secara offline tetap muka di pertemuan ke-12. Sekali lagi saya ingatkan untuk tugasnya begini berkumpul sesuai ditentukan, karena nanti semua tugas paling lambat sebelum UAS. Kita sudah ke-12 hari ini, minggu depan 13, lusa 14, 15, 19 dan UAS. Angka-angka saja untuk perhitungan UAS itu mungkin di tanggal 6 Januari, tapi bisa berubah. Itu hanya yang hitungan aja. Nanti mungkin berubahnya mundur, atau juga nggak tahu. Ada libur Natal, libur tahun baru, dan juga ada orang pakai. Cara hitungan sih tanggal 6 Januari. Oke, hari ini kita belajar mulai cara database. Jadi rada sulit, tapi sesuatu apapun bisa saya jelaskan yang paling gampang. Mulai dari database yang paling rendah, next day, minggu depan kita berakses misalnya ke SQL. Nah, hari ini kita belajar aplikasi database-nya TXT. TXT itu bisa menggunakan Notepad, Word ataupun yang lain. Formatnya TXT. Kalau Microsoft Access bawaan dari Office. Nah, kalau TXT pasti kalian punya semua Notepad atau edit Microsoft Plus atau yang WordPad atau Microsoft Word juga, karena bawaannya sendiri yang gratis itu Notepad pasti ada. Tapi kalau Microsoft Access di Office kadang-kadang ada yang sudah ataupun belum. Itu bisa coba yang versi student bayar 30 hari. Atau yang coba praktekkan sebelum pembelajaran membuat silakan. Nanti kita saya share untuk SQL sama versinya seperti Visual Studio versi yang Express itu yang gratis, kapasitasnya sampai 10 tera, jadi besar, jadi nggak masalah. Harusnya database-nya bukan ukurannya, kalau kita bisa 10 tera ada. Jadi kita bisa input isi data dan sebagainya. Database ini merupakan repository atau wadah untuk mengumpulkan dan kolek data. Nah, kita nanti isikan database-nya, contohnya kita buat nanti di aplikasi kunci. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus dan juga untuk tugasnya. Nah, tugasnya nanti aplikasi yang kemarin kita buat di UTS kita bawa di depannya dalam bentuk TXT. Oke. Database TXT ini bersifat standalone. Standalone itu seperti apa? Jadi tidak bisa berbuat, harus ada satu kesatuan dengan aplikasi. Jadi Excel-nya, nah di folder mana di situ pun ada database TXT-nya. Satu kesatuan berdasarkan juga sama dengan Microsoft Access. Tidak bisa berubah. Tapi kalau SQL kita bisa bawa keluar. Kita taruh di ruangan server, komputer server atau komputer yang lain. Aplikasinya di mana? Atau di klien atau di tempat yang lain. Asalkan untuk dengan jaringan SQL. Nah, untuk yang TXT ini standalone, Office, Microsoft Access juga memang standalone, harus ada satu kesatuan di dalam satu folder. Kalau misalkan hilang salah satunya, baik itu aplikasinya atau database-nya, tidak bisa jalan. Dan satu hal lagi, untuk TXT ini tidak ada secure ataupun keamanan. Jadi siapa aja bisa buka, bisa rubah, bisa hapus. Berbeda kalau Microsoft Access tidak bisa mengisikan secure password ataupun tidak. Jadi orang lain kalau misalkan tidak isikan password, orang lain tidak tahu password, kan tidak bakal bisa buka tuh isi akses. Nah, kalau
server itu mendefine harus dibuat user passwordnya. Nah itu bagi yang tahu, bagi yang nggak tahu berarti nggak bisa masuk. Oke, hari ini kita coba yang TXT berawal di dalam satu aplikasi di luaran untuk tetap melihat program itu sebatas tool alat yang akan digunakan. Jadi di luaran ada tool berupa program yang berhubung dengan database ataupun tidak. Nah, salah satunya kemarin kita coba tuh buat program-program, buat tool-tool. Kemudian ada satu program yang menggunakan database. Nah, database-nya kita mulai dari yang bawah, TXT, kemudian access, kemudian SQL. Dan hari ini kita coba untuk yang TXT. Nah, untuk TXT sendiri, aplikasi dan database TXT harus dalam satu folder. Nah, satunya kalau tidak ada itu nggak bakal bisa jalan. Jadi ada plus minus. Plusnya apa? Plusnya aplikasi yang dulu itu jangan lupa untuk absennya. Nah, plusnya aplikasi berhubung dengan database ini cepat aksesnya untuk get data, mengambil data, mengolah, merubah, ataupun menghapus. Nah, minusnya pada sulit. Kenapa? Karena di TXT di Notepad masih bentuk kosong. Berbeda kalau yang diakses sudah ada kolom dan baris. Di SQL juga sama, sudah ada kolom dan baris. Nah, di TXT ini masih kosong, kita yang mendefinisikan sendiri. Misalkan kita buat login, berarti ada dua, user sama password. Nah, kita buat sendiri kolom user yang mana, kolom passwordnya mana. Nah, ini contohnya ketika kita mendesain, saya buat untuk kolom user spasi sama dengan spasi baru datanya. Kemudian membedakan kolom berikutnya titik koma. Ada pas spasi sama dengan spasi baru datanya dia ada titik koma. Untuk menandakan dia ada dua kolom. Saya nggak mau pakai spasi ya, saya mau pakai usernya push saja atau passwordnya PS saja, silakan. Tidak, tergantung kalian yang mendefine strukturnya. Karena di TXT tidak bentuknya kolom dan baris. Nah, apa yang harus dilakukan kalau misalkan ada program dan aplikasi dengan terhubung database? Yang pertama, kita buat template project-nya terlebih dahulu, tapi belum selesai programnya. Buat sekedar project-nya, kemudian baru kita settle database. Nah, di sini kita satukan bagaimana caranya aplikasi berhubung dengan database. Nah, di aplikasinya kita coding untuk koleksinya. Oke, lanjut. Kita buat dulu project terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita buat file new project. Kemudian kita set pertemuan underscore 12. Oke. Nah, ini template projectnya sudah jadi. Kita jangan lupa kita simpan.
Saya taruh di dokumen Visual Studio 2008 project, klik kanan new folder pertemuan 12. Oke, simpan. Nah, jadi saya simpannya di, kalau buka explorernya, dokumen studio project. Waalaikumsalam. Ya, buka silakan. Kemudian di folder bin, di folder debug. Nah, nanti kalau kita jalankan, actionnya akan ada di situ. Kalau saya jalankan, nah ini udah jadi jalan. Nah, ini actionnya ada di sini. Actionnya ada, database TXT-nya juga harus ada di situ. Nah, selanjutnya kita buat database TXT-nya. Saya buka Notepad. Saya define sendiri database-nya. Misalkan yang saya define ini user sama dengan pagi, titik koma untuk menandakan kolom yang pertama, kemudian kolom yang berikutnya pas sama dengan pagi, titik koma untuk kolom selesai. Oke, ini saya simpan. Simpannya harus sama dengan satu kesatuan yang ada di exit tadi. Save as. Nah, saya buat di sini namanya login titik txt. Nah, ini ada di sini kan? Ini kalau saya tutup, saya buka lagi. User pagi pas pagi. Mau pakai spasi atau tidak terserah. Namanya misalkan saya buat user sama dengan misalkan mbak atau masnya us sama dengan, silahkan. Kodenya, strukturnya kalian sendiri yang menentukan. Karena di TXT itu tidak berbasis kolom dan baris. Kita sendiri yang mendefine kolom dan baris tersebut. Strukturnya kita define sendiri. Nah, ini contohnya misalkan saya define seperti ini. Berikutnya kita mulai mengcoding. Nah, ini tadi template-nya, project-nya sudah kita buat. Selanjutnya kita membuat, mengcode database yang tadi sudah kita buat ke aplikasi. Nah, aplikasi login ada sebenarnya, sudah ada, tinggal kita gunakan. Diklik kanan di project-nya, ada add, ada new item. Nah, di sini dipilih login form. Dan item-item yang lain juga banyak. Ada yang salah satunya about box. Ini pilih login form, ada explorer, MDI. Hasilnya seperti ini kalau yang login form. Jadi kita nggak perlu buat dari awal. Misalkan kayak kemarin nih pertemuan ketiga tentang menu strip. Ada sebenarnya di sini namanya explorer form. Nah, contohnya seperti ini, mirip seperti menu strip. Kemudian yang about box. Kemudian banyak, ada yang MDI parent persis. Sehingga kita gunakan menu yang ada. Atau mau menu yang ada ini bisa kita modif juga, monggo silakan. Nah, hari ini kita nyoba untuk yang login. Nah, tadi kita udah buat strukturnya user dan password. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan
diaplikasi dengan database TXT tadi. Nah, di sini kalau kita jalankan masih form 1, yaitu form masih yang kosong. Oke, bagaimana saya ingin form login yang muncul? Nah, ini bisa kita pilih dengan memilih projectnya, klik kanan properties. Nah, di sini start up formnya masih form 1, kita select, kita pilih login form. Nanti kalau kita jalankan, nanti login formnya akan muncul duluan. Seperti ini. Oke. Ini masih isinya masih close semua, cancel tutup, oke juga tutup. Sekarang kita mengcoding, ketika di tombol oke, diklik. Nah, pertama dia akan men-scan alamat pet database-nya tersebut. Petnya itu di mana? Petnya itu yang ini, alamatnya. Nah, ini nama filenya. Pertama itu, dan kedua nanti akan membuka data ini, kemudian akan dibaca per baris. Setelah itu nanti akan diparsing yang mana user, yang mana password. Setelah diparsing, baru nanti dilakukan proses statement if yang ada dengan user textbox, username-nya, dan password textbox dengan passwordnya yang ada di database. Nah, kita coba. Ini kebanyakan saya hapus, delete, kemudian Explorer juga delete, dan juga tentang about box juga saya delete. Nah, jadi ada dua form yang pertama login, yang kedua form 1 dari sebagai template project awal. Oke, di login form ini klik OK, kita komen ini close-nya. Nah, kita pertama ngambil alamat page-nya terlebih dahulu di database-nya. Ini kita menggunakan stream reader, dim sr as stream reader. Ini kalau kita ketikkan masih error, karena apa? Karena kita perlu API untuk mengimportkan sistem I/O, input output. Nah, kalau udah diimportkan ini enggak error. Ini kita lanjutkan new stream reader. Nah, stream reader ini untuk membaca file. Ada stream writer untuk menulis file. Kita pakai stream reader. Kemudian ini ada alamat filenya. Nah, alamat file ini kita isikan. Alamat path-nya itu dim string, sama dengan kita isikan my computer application startup path. Nah, ditambah baru nama filenya dengan menggunakan slash. Nama filenya itu login.txt. Nah, oke, dapat alamat filenya, kemudian nanti alamat file itu dibaca oleh stream reader, kemudian kita scan baris per baris. Karena kita nggak tahu di txt tersebut datanya banyak atau sedikit, makanya di sini kita menggunakan perulangan, dim line as string, do menggunakan loop until line-nya is nothing, maksudnya sudah tidak ada data lagi tiap baris. Nah, line-nya ini itu membaca dari SR, dari stream reader read line. If line is nothing, kalau nggak ada berarti exit do, exit perulangan.
else. Nah, ini sini kita baca berbarisnya. Berbaris nanti ada dua struktur, yaitu struktur user dan struktur password dengan ditandai titik koma. Nah, kita buat di sini array-nya dim check array string, kemudian line kita split berdasarkan titik koma. Jadi untuk yang username-nya itu ini array yang pertama. Kemudian untuk passwordnya array yang kedua. Nah, ini kita define. Jadi kalau kita jalankan hasilnya seperti ini. Oke, saya jalankan. Nah, alamat file ini nanti akan diisikan alamat path-nya C pertemuan 12 bin debug, nama filenya login.txt. Nah, ini diambil, nanti filenya dibaca oleh stream reader. Baris yang pertama dia akan membaca per baris. Baris pertama ini ada datanya. User pagi, password pagi. Kemudian kita split, kita bagi berdasarkan titik koma untuk menandakan kolom 1, kolom 2. Nah, jadi dicek. Ini ada kolom pertama user, kolom keduanya password. Ketiganya kosong. Nah, di sini baru kita parsing yang mana user, yang mana password. Nah, kita parsing dengan menuliskan username, user, replace user sama dengan kemudian saya intip dulu, ininya kecil semua, oke. Kemudian password juga sama. Baru selanjutnya kita menggunakan statement if, kita hubungkan dengan textboxnya username dan textboxnya password. If text sama dengan username, kita add-kan dengan textboxnya password. Titik text sama dengan password. Ya, monggo. Password. Nah, kalau sama, ini muncul pesan oke, berhasil. Nah, kemudian exit do. Perulangannya ditutup. Kemudian ini saya buat flagnya berhasil true. Nah, kalau misalkan tidak ada, berhasilnya false. Ini kita define. Nah, kalau di sininya if berhasilnya false,
maka pesannya gagal. Gagal login. Ini kalau berhasil true, maka ini akan saya hide. Kemudian form satunya show. Nah, kita coba jalankan. Jadi kalau saya isikan asal, gagal login. Nah, saya isikan sesuai yang ada di database, pagi, passwordnya pagi, berhasil masuk ke form 1 sesuai dengan yang ada di database. Jadi udah terhubung aplikasi dengan database TXT. Nah, bila database TXT, kita bisa menambah, menghapus sesuai dengan struktur yang kita buat. Nah, tidak ada secure di situ. Jadi aplikasinya kalau misalkan database-nya hilang nggak bisa jalan. Begitupun juga aplikasinya hilang, database-nya ada juga nggak bisa jalan. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan, monggo. Jadi konsepnya itu kita baca terlebih dahulu path-nya, path TXT-nya apa, kemudian kita baca filenya apa. Nah, ini per baris filenya. Kemudian kita sortir yang mana user kolomnya dan password kolomnya. Setelah itu baru kita menggunakan statement if yang dengan user textbox yang kita buat dan passwordnya yang kita buat sama atau tidak. Kalau sama, berhasil muncul ke form 1. Kalau tidak sama, maka gagal. Nah, ini bisa kita rubah, misalkan mau ditambah nih. Ini kita tambah apa? Andi. Nah, misalkan passwordnya 1 2 3 4. Oke, simpan. Saya tutup. Nah, ini bisa kita testing. Ininya Andi. Passwordnya 1 2 3 4. Berhasil masuk ke form 1. Tapi kalau misalkan yang lain itu gagal karena tidak ada di dalam database. Seperti itu. Monggo ya, silakan kalau ada kesusahan tanyakan ya. Ini udah saya share. Ini buat aplikasi loginnya untuk tombol oke. Sebenarnya jadi banyak, tapi yang intinya utamanya sedikit. Jadi kalau kalian pelajari, ini hanya batas ini. Jadi diutamakan itu konsep. Ya, monggo silakan. Jadi konsepnya itu dibaca dulu alamat filenya, kemudian nanti alamat filenya sudah didapat, dibaca isi filenya. Isi filenya baris per baris. Ya, silakan. Isi filenya baris per baris. Nanti tiap baris ini kita parsing yang mana user, yang mana kolom. Kemudian datanya nanti kita compare yang ada di dalam textbook. Nah, menggunakan statement if untuk user textbooknya apa dan password textbooknya apa.
sesuai yang ada di dalam database. Nah, kalau sama nanti berhasil, kalau beda itu gagal. Jadi ini untuk yang tombol OK, akan dicoba. Ini tombol exitnya, application exit. Membuat login formnya menggunakan constring, ini juga sama, bedanya beda coding aja. Ini menggunakan info directory path, kalau saya sendiri menggunakan application startup. Aplikasi ini juga nanti akan saya sharing di folder di materi ke-12 sekedar untuk pembelajaran kalian. Oke. Nah, ini ada modul. Modul ini fungsinya untuk menambahkan konsep data yang ada di dalam database. Nah, ini ada caranya dua. Cara yang pertama ini yang tadi saya lakukan secara sporadis, yaitu dibuka txt-nya, kemudian saya tambahkan di sini, kemudian ada yang cara yang kedua itu menggunakan konsep query. Karena database sendiri itu berupa query. Karena ini txt-nya tidak berhubung dengan kolom dan baris, maka strukturnya kita sendiri yang mendesain. Jadi database itu datanya bisa kita select, update, di-add, insert, dan di-delete, dihapus. Udah tidak ada lagi yang lain, itu aja. Nah, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya lanjutkan ke cara pertama dan cara kedua. Oke, saya lanjutkan. Nah, di form 1 ini hati-hati. Nah, ketika kita menggunakan lebih dari satu form, misalkan saya masuk di pagi berhasil, masuk nih, lanjut ke form yang kedua. Ini kalau di close masih menggantung. Oke, ini masih jalan karena formnya lebih dari satu. Nah, solusinya apa? Di form berikutnya, kalau diklik X atau di form close itu juga sama di coding. Di codingnya yaitu application exit. Contohnya form 1 ini, kalau saya buka event form close, ini application exit. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini aman. Jadi kalau misalkan sudah jadi exe, ada proses menggantung, itu ada bug. Mau nggak mau harus di kill lewat task manager. Contohnya ini udah saya buatkan pagi, passwordnya pagi. Oke, berhasil. Nah, ini pun kalau kita close, ini akan tertutup. Nah, enggak seperti yang tadi menggantung, hati-hati. Oke. Nah, selanjutnya di form 1 ini kita modif, ada dua cara 1 dan cara 2. Cara 1 seperti layaknya kita membuka textbook. Cara 2 proses mengquery. Oke, kita menggunakan tab control. Kemudian ada yang cara 2-nya.
Satunya di sini ada 3 button dan 1 textbook. Kalau ada kesulitan tanyakan ya. Bener loh, peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Kalau misalkan saya dulu sulit, cukup saya aja sulit sendiri, pusing sendiri, karena nanya sendiri ke yang lain juga nggak tahu. Apa mungkin juga pelit nggak mau kasih tahu. Jadi pasti Surabaya ya saya cari tahu sendiri. Nah untuk kalian jangan seperti itu, cukup saya aja. Kalau ada kesulitan tanyakan. Kalau di Surabaya, di ITS, di negeri, nanya ke dosen itu malah dibisuh. Pak, nanya dong ini gimana? Bego banget sih kamu. Pikir dong. Serius, di Surabaya di ITS seperti itu. Oke. Ini kita buat globalnya vertikal. Form 1 desainnya sudah. Nah, untuk yang form 1 ini ada tombol new untuk membersihkan textbook. Textbooknya baru lagi. Ada tombol open untuk membuka teks. Nanti isinya akan kita lihat di dalam textbook. Kalau tombol save-nya ini nanti akan menyimpan isi yang ada di dalam textbook ini ke dalam satu file. Filenya yaitu file login txt tadi. Yang di sini. Oke, kita mulai untuk yang new. Ini menggunakan textbook 1 titik teksnya clear. Kemudian yang kedua open. Nah, di sini kita buat declare untuk open file dialog. Dim open file as open file dialog, kemudian new open file dialog. Nah, open file ini kita munculkan show dialog. Kemudian ketika munculkan kita pilih nama filenya di nama file as string. Nah, nama filenya dari open file name. Nah, di sini menggunakan bawaan dari menu sistem komputer. Namanya yaitu My Computer System Read All Text. Nah, kalau kita cek konsepnya ini yaitu read all text. Jadi di sini nama file My Computer File System Read All Text, namanya nama file. Baru kita munculkan ke dalam textbook. Nah, kita jalankan untuk open file dialog. Misalkan pagi, passwordnya pagi. Berhasil. Nah, muncul menu form pertama. Cara satu ini open, dia akan membuka jendela open file dialog. Kemudian dipilih filenya. Kemudian project pertemuan 12.
in debug login txt. Dipilih. Nah, nanti akan dibuka. Dia baca semuanya menggunakan My Computer File System Read All Text, kemudian ditampilkan di dalam text box. Sama seperti kita membuka file tersebut di dalam Notepad. Nah, di sini kita bisa edit, kita bisa nambah. Misalkan tes atau kita bisa mengurang, merubah, kemudian kita simpan. Jadi kita tidak buka langsung sporadis database TXT-nya. Ini menggunakan aplikasi. Seperti itu. Nah, kalau new ini dibersihkan. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk save as sama bikin button back to login. Kalau save as sama seperti login. Kita buat dim simpan file as save file dialog new file dialog, kemudian simpan filenya show, kemudian ada nama filenya, kemudian nama file ini dari simpan file name, kemudian menggunakan My Computer File System Read All Text. Nah, di sini nama filenya, kemudian textbox 1, dan berikutnya untuk append itu false. Nah, append ini untuk menggabungkan data yang lain atau data selanjutnya atau sebelumnya. Kemudian muncul pesan berhasil. Oke. Ini untuk back to login, ini hide, kemudian form login form show. Kita jalankan. Misalkan ada pagi, maksudnya pagi. Oke, berhasil. Nah, di sini kita open file login txt. Nah, kita tambahkan misalkan usernya tes, kemudian passwordnya tes. Kemudian kita simpan, namanya sama login txt, save, ya kita replace, yes. Nama filenya ini error because being used by another process. Oh, ini lagi dibuka nih, kita cek nih. Nah, ini ada yang kebuka. Oke, saya coba lagi.
Pagi. Oke. Saya open login txt, saya tambahkan tes. Saya simpan login txt, save. Yes, berhasil. Nah, sekarang saya mau back to login. Mana ini? Nah, ini ada. Ini saya taruh tes. Ininya tes. Oke. Nah, berhasil masuk. Nah, seperti itu. Bisa kita rubah, bisa kita hapus, kemudian disimpan, dites lagi, back to login untuk hasil yang baru. Itu konsep cara pertama. Seperti layaknya kita sporadis tadi membuka login text-nya menggunakan notepad, kita rubah, kita tambah, kita hapus. Tapi di sini kita database-nya nggak ngapa-ngapain, tapi lewat aplikasi yang kita rubah. Oke, new-nya hapus, open-nya kita buka lagi login text-nya. Ini bisa kita tambah lagi, misalkan user 1, 2, 3, pasnya 1, 2, 3, kemudian simpan, nama filenya ini sama, berhasil, kemudian kita tes loginnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, berhasil masuk. Nah, tadi yang baru kita tambahkan, kita tes, bisa seperti itu. Oke, monggo silakan ada tanyakan untuk cara pertama. Nah, nanti cara kedua, konsep query. Query itu sama seperti database yang lain, bisa dicek usernya apa, passwordnya apa, tanpa harus membuat strukturnya. User sama dengan password sama dengan titik koma, tidak perlu dibuat itu. Cukup dimasukkan usernya apa, passwordnya apa. Hari ini kita nyoba TXT, codingannya rada susah, ya. Besok coba yang Office, Microsoft Access, lebih susah lagi levelnya. Kita nyoba yang SQL, lusanya lumayan susah. UASnya bikin aplikasi dengan database. Seperti itu. Bisa dimodif lagi, ditambahkan levelnya, misalkan untuk login ada administrator, ada engineer, ada operator, bisa ditambahkan lagi levelnya, ada yang lokal, ada yang server, bisa. Jadi banyak kombinasinya, tergantung kita yang buat. Nah, ini simpelnya cukup ada yang 2, username dan password. Ada bisa tambahkan lagi email, terserah desainnya seperti apa. Seperti itu. Ini saya buat mulai dari yang sampelnya 1 sampai sekarang sudah ada 4. Bisa ditambahkan lagi? Bisa. Nah, itulah namanya database repository untuk collect data, disimpan. Seberapa banyaknya data, seberapa banyaknya juga ukuran nanti database tersebut. Makin banyaknya data, semakin besar juga ukurannya. Nah, ini TXT ini free, bisa sampai sebatas dari storage kalian. Paling besar, data paling banyak itu sampai mega, dan itu pun jarang. Satu file TXT itu sampai
Ada juga sampai bergiga-giga, cuman jarang. Nah, nanti pakai yang Office itu ada yang versi berbayar. Emang kalau sekarang Microsoft Office Access semuanya Office itu jadi berbayar. Dulu ada yang gratis versi yang student. Tapi kalau misalkan untuk pembelajaran menggunakan Crack silakan. Sekarang untuk pembelajaran ya. Kemudian bisa dicoba yang versi trial gratisnya selama 30 hari. Kemudian nanti yang untuk SQL saya sharekan linknya versi yang Express. Itu juga gratis. Sama untuk yang Visual Studio juga Express gratis. Repositorinya untuk SQL bisa sampai 10 tera. Lebih dari cukup. Bahkan di luaran kalau untuk berbisnis menggunakan versi yang gratis Express sampai 10 tahun pun belum habis repositorinya. Nah, selanjutnya kita buatkan ada username sama password untuk cara yang kedua, di mana pilihan buttonnya ada add, update, dan delete. Oke, dari sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan enggak? Mulai dari awal atau apa? Silakan. Karena nanti kedepannya kalau nggak paham di awal bingung. Iya, tanyakan bingungnya di mana. Ah? Ada. Oh, kalau ada video aman gitu ya? Oh, gitu. Itu Pak, tadi yang di awal-awal ada login ini login itu ya Pak. Itu tadi awalnya tuh yang di modif itu apa itu Pak? Yang di awal-awal ini Ya, itu apanya? yang dimodif hanya button OK-nya saja. Ya, tadinya button OK kan close, saya disable. Kemudian saya coding untuk yang pertama ngebaca alamatnya, TXT-nya di mana. Kemudian saya baca menggunakan stream reader. Kemudian baca per baris. Nah, nanti per barisnya saya split menggunakan titik koma menandakan kolom user dan kolom baris. User selalu di yang pertama, password untuk yang kedua. Kemudian saya ambil datanya, di refresh, user sama dengan, password sama dengan. Dapat datanya baru saya menggunakan statement if. Kalau sama dengan yang diisikan di dalam textbooknya ini, untuk textbook user dan textbook password, maka berhasil. Nah, berhasil saya isikan, flagnya berhasil true, ininya hide, form satunya muncul. Looping, terus ini proses looping. Banyaknya data, ya nanti dia akan looping. Nah, contohnya di sini banyaknya data ada 5. Jadi dia akan looping nih. Nah, dia akan looping sini diambil data. Kalau misalkan tidak ada datanya, gagal login. Misalkan asal gagal login. Nah, sebenarnya dia udah looping, udah dicek semua data yang ada di dalam login TXT itu ada berapa baris, ada nggak data ini, kalau nggak ada gagal. Tapi kalau misalkan ada, misalkan tadi 123 berhasil ada datanya. Saya pakainya sama dengan titik komanya untuk menandakan barisnya. Nah, seperti ini. User sama dengan, nah ini format struktur untuk kolom user. User sama dengan, kemudian datanya apa? Pagi, Andi, tes 123. Kemudian ada titik koma. Ini kalau kurang kelihatan saya gedein di sini ntar.
Ctrl plus. Nah, kayak gini. User sama dengan datanya titik koma, kemudian pass sama dengan datanya titik koma. Oke, monggo siapa lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ini juga sudah saya rekam. Kalau saya cek rekamannya sudah sampai hampir 1 jam 56 menit. Saya baru sampai 110 mega. Depositor saya 34 giga. Aman. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan lagi yang lain. Berikutnya di cara 2 ini nanti akan saya tambahkan username, kemudian password, kemudian ada username yang berupa combo box, kemudian ada 3 button add, update, delete. Monggo silakan kalau ada mau ditanyakan. Oke, nah saya lanjutkan. Kita menggunakan cara yang kedua, yaitu ada username, ada password, combo box untuk username, password, ada text box, kemudian ada tombol add, update, delete. Ini label username, kemudian combo box, kemudian
password. Ada 3 button. Add, update, delete. Nah, di sini konsepnya berbeda dengan cara yang satu. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Jangan lupa untuk absen ya. Nah, untuk cara 2 ini konsepnya berbeda dengan cara yang satu. Nah, cara 2 ini, jadi ketika aplikasi ini muncul form 2-nya, dia akan mengolek datanya, data untuk user semua. Nah, koleknya gimana? Sama codingannya seperti di login form. Oke, ini saya kopikan. Nah, tapi kita modif, dimana untuk diisikan di dalam combo box 1. Jadi di form load, paste. Nah, di sini combo box satunya kita clearkan terlebih dahulu. Nah, sudah di-clearkan, baru kita isi datanya untuk username-nya. Ini kita hapus. Kita isikan combo box 1 item add untuk username. Jadi kalau kita jalankan seperti ini hasilnya. Nah, ini muncul di cara 2. Di combo box ini akan terdetek semua username, mulai dari pagi, Andi, tes 123. Nah, nanti dipilih salah satu, akan muncul passwordnya apa. Kita coding untuk event yang ada di dalam combo box untuk mengisikan di textbox 2. Nah, ini menggunakan select index change. Ini juga sama codingannya seperti untuk mengisi combo box. Bedanya di sini kita isikan untuk password. Menggunakan if combo box 1 ya monggo silakan. Ya, monggo silakan. Ini kalau kita jalankan, misalkan pagi berhasil. Nah,
sini akan kedirect semua username-nya. Misalkan pilih pagi, maka ternyata passwordnya pagi. Kalau Andi 1234, kalau tes juga, kalau 123 123. Selanjutnya kita bisa merubah, menambah, menghapus dengan mengklik button add, update, delete. Karena datanya sudah ada di sini. Data usernya apa aja, setiap dipilih usernya akan muncul passwordnya. Kita bisa merubah ataupun kita bisa mengisikan data yang baru. Oke, nah dari sini ada yang mau ditanyakan? Monggo. Yap. Nah, passwordnya disembunyikan. Nah, kita coding. Di sini dia mau pakai kode apa nih? Misalkan di form 1 passwordnya tadi yang ada di textbook ini nih. Yang ada di textbook 2. Nah, di sini ada namanya password char. Misalkan saya ingin menggunakan tandanya bintang, biasanya seperti ini. Nah, cukup sekali aja satu. Nah, kalau kita jalankan nanti disembunyikan, kodenya berupa bintang semua. Misalkan pagi, passwordnya pagi sama seperti ini. Nah, di sini cara duanya kita cek pagi bintang, Andi juga sama. Nah, fungsinya kenapa saya diperlihatkan, nanti kita rubah, kita hapus, kita delete, kita tambah, seperti itu. Nah, kalau yang bintang ini kan kita nggak tahu isinya apa. Nah, caranya untuk meng-hide, kasih kode bintang, pagar, terserah kita. Nah, ini tinggal dimasukkan di kode ini, di atributnya, password char namanya. Ya, seperti itu. Ini pun yang login formnya password char. Nah, kan mau dirubah juga bisa, silahkan. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ambil cek Ya, sambil kerja sambil ngerjain tugas ya. Monggo silakan. Nah, selanjutnya kita coba merubah datanya menggunakan add, update, dan delete. Jadi di sini berbeda dengan cara yang satu, di mana cara yang satunya kita bisa ketikkan strukturnya, isikan datanya. Nah, kalau yang cara dua, kita tidak perlu menuliskan struktur, cukup datanya saja. Mau yang usernya apa, database-nya apa, atau kita rubah, atau kita hapus. Untuk yang pertama button add. Nah, untuk yang button add, kita ingin menambahkan datanya. Nah, button add ini berarti kita ingin menambahkan data. Nah, data yang ada di dalam text box. Monggo silakan. Jadi ketika kita ingin menambahkan data, kita harus cek terlebih dahulu data yang ada di dalam teks tersebut, txt tersebut. Codingnya sama seperti yang tadi. Waalaikumsalam. Ya, sampai sini. Nah, ini kita cek satu persatu dari barisnya. Kemudian data file string ada namanya bbcrrf. bbcrrf itu carry return, itu seperti layaknya kita tekan enter, dia biar bisa di bawah crlf itu. Nah, selanjutnya kita isikan data berikutnya yang akan kita tambahkan. Ini username, berdasarkan usernya apa, kemudian titik koma, kemudian kita tambahkan untuk passwordnya. Setelah itu
kita isikan untuk passwordnya menggunakan textbox 2. Kemudian titik koma. Sudah dikoleksi semua datanya, kemudian kita insertkan data yang baru, kemudian disimpanlah file tersebut. Nah, sama konsepnya untuk penyimpanannya. Nanti kalau yang tadi kan cara satu kita membuka open file dialog. Nah, kalau yang cara duanya tidak, tapi langsung kita tuliskan lewat yang ini. My Computer, kemudian langsung textboxnya apa, kemudian dituliskan filesnya. Ini untuk nama filenya kita buat yang ini. Kemudian ini datanya. Kemudian ini pesannya. Textbox show berhasil. Sudah untuk add, kita coba nih. Dari konsepnya untuk add, kita baca terlebih dahulu data yang ada, kemudian nanti kita sisipkan data yang baru, kemudian ditulis write all text sama seperti save as yang ada cara pertama. Pagi, passwordnya pagi, berhasil. Nah, di sini misalkan saya buat siang, kemudian passwordnya siang. Ini saya nggak kelihatan ya, kita buka dulu ya. Nanti yang kesimpan bukan siang tapi bintang tuh ntar. Ini saya buka dulu. Oke, iya dikosongkan. Pagi, oke, berhasil. Kemudian cara yang kedua saya taruh tadi siang. Nah, ini kalau cara satu, kalau saya cek terlebih dahulu alamat file ini datanya cuma ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang saya coba untuk cara yang kedua. Cara kedua itu konsepnya dibaca dulu seperti cara satu, dibaca dulu, kemudian disisipkan data yang baru, kemudian dituliskan sama seperti save as di sini. Nah, kemudian saya klik add, berhasil. Siang-siang. Nah, sekarang saya cek lagi nih. New, bersih, open, ada nggak data siangnya? Oh ada, tapi kelewat. Nah, ini berarti kita edit dulu bentar. Save as. Di sini kelebihan. Di sini kelebihan spasi apa enter. Kelebihan enternya di
data file kosong diisi isi semua. Ya, ya silakan. Monggo silakan. Hati-hati. Makasih Pak. Iya. Oke. Nah, kalau kita cek lagi, misalkan RT add berhasil, saya baca lagi, ininya ada spasi ada enter. Oke, kita breakpoint, misalkan di breakpoint saya tambahkan CK add bentar, coba saya intip lagi, buka lagi untuk yang add. Oh, ini beda, dia menggunakan OBJ object creator di modul. Kalau saya tidak menggunakan modul, jadi langsung menggunakan file sistem komputer, menggunakan write text all ataupun read text all. Sebenarnya nggak masalah sih. Kalau yang update dan delete, ini update berubah. Misalkan mau milih, ini biar update nih datanya, kita back to login, pagi masuk. Ini harus di refresh nih. Ini harus ditutup, kita refresh baru ada datanya.
banyak. Kita bisa nambahkan tombol refresh di sini. Refresh data sama seperti yang ada di combo box di form load. Ini kita bisa bawa ke buat satu modul refresh data. Sub refresh data. Ini isinya. Kita bisa panggil ke dalam refresh data sini. Ini untuk yang update. Selanjutnya untuk yang delete. Tadi yang add itu ada kelebihan PBCRLF-nya kelebihan 1. Jadi untuk yang lain SR line SR data 1. Oke lah, nggak apa-apa lah. Untuk yang update sama seperti yang add, kita baca terlebih dahulu semuanya, kemudian nanti akan kita rubah, kemudian disimpan datanya. Ini kita baca. Kemudian kalau misalnya kosong, oh ya ini kurang, ini berarti nih
Mana yang add-nya nih? Insyaallah benar. Pagi berhasil. Kalau saya tambahkan ini datanya, tambahkan misalkan opa add berhasil. Saya cek login. Nah, udah nggak ada spasi lagi, udah sesuai. Kemudian saya tambahkan lagi, saya refresh datanya. Oh, ada. Saya tambahkan lagi misalkan selamat. Ininya selamat. Add-nya oh ini lagi dibuka. Ya. Bentar, ini lagi dibuka. Perlupaan belum ditutup. Ini enggak ada ini. Selamat di add berhasil. Ini kalau kita cek, oh ada. Nah sekarang kita coba yang add nih. Yang add sama seperti tadi, yang di add, yang di update ini datanya nanti si password. If combo boxnya yang ada di username ini, combo box 1, dan dirubah berupa textbox 2, combo box 1, textbox 2. Ini yang diganti. Else. Nah ini yang lain. Ini kita tambahkan untuk username. Combo box 1, passwordnya saya coba jalankan untuk yang update. Pagi
Oke. Misalkan ingin merubah yang tadinya pagi-pagi, saya rubah datanya menjadi halo. Update. Error karena lagi dibuka. Oke, lagi dibuka. Bentar. Ya. Warna kuning itu warning dan biasanya beda-beda. Nah, termasuk ini yang hari ini yang saya itu karena sedang dibuka is being used by another process. Nah, jadi saya mau nulis ini ke dalam teks nya lagi ada yang open. Nah, beda-beda, ada yang salah ketik, salah mistype, beda tipe data, tergantung nanti komennya errornya apa. Ini RS close. Ini saya buat close-nya terlebih dahulu. Kemudian yang di loginnya juga sama nih. Oke, saya jalankan. Misalkan pagi berhasil. Saya mau rubah yang pagi menjadi halo. Update. Berhasil. Nah, kalau saya cek di sini open, pagi sudah halo. Sehingga kalau back to login, passwordnya itu bukan pagi-pagi lagi, tapi pagi halo. Ini pagi-pagi nih, tuh gagal. Tapi kalau saya ganti halo, berhasil. Tadi ada di add sudah, di update sudah, sisanya di delete. Di delete itu sama seperti update, cuma nggak ditambahkan. Jadi yang di delete ini sama seperti yang di update, tapi nggak ditambahkan. Tambahkan yang mana? Bagian yang update-nya. Ini tidak perlu ditambahkan. Ini kalau saya buat jalan, pagi halo, berhasil. Nah, di sini saya ingin menghapus misalkan yang JK, passwordnya JK, saya delete, berhasil. Kalau saya cek JK-nya di file tersebut harusnya sudah hilang. Ini di new, open. Bentar, kok double ya? JK-nya ada. Oke.
kalau misalkan delete oh ini ada ini tambahannya, ini salah, ini nggak perlu ada. Begitupun untuk yang update ini nggak ada. Oke, saya jalankan. Pagi, halo, berhasil. Saya rubah untuk yang jika delete berhasil. Jika masih ada ya. Coba kita cek. User. Nambahnya di sini lupa. Nambah ini. Nambahnya di sini. Oke, nah jalankan. JK. Oke, berhasil. Ini saya hapus JK-nya. Delete, berhasil. Nah di sini udah nggak ada lagi database user passwordnya JK, hilang. Saya coba lagi back to login. Kalau menggunakan JK gagal. Oke, clear semua. Semua sudah ada cara 1, cara 2 untuk add, update, dan delete. Nah, ini saya share untuk pembelajaran kalian. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mudah-mudahan nggak pusing ya. Yang mana tuh? Login. Kalau untuk nanti materi kan ada reader Pak. Bisa error. Stream reader. Nah, diketikkan dulu nanti atau buat dulu import sistem I/O-nya di atas. Nah, stream reader itu menggunakan API atau DLL modul sistem titik I/O. Nanti stream readernya nggak error. Kalau ini belum dituliskan, nah stream readernya nanti error kayak gini. Jadi di paling atas dituliskan aja import sistem titik I/O. Nah, ini akan saya share di kampus pertemuan ke-12 untuk pembelajaran kalian. Ini saya hapus.
Monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa untuk absen ya. Oke, sudah bisa kalian cek. Kemudian untuk videonya juga nanti akan saya share. Kalau menggunakan internet sini kurang bagus untuk upload ya. Nah, udah ada 1 jam 49 menit. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tugasnya ini yang saya button update, delete, add, rangkuman untuk hari ini menggunakan database TXT untuk menggunakan di aplikasi, dan tugasnya aplikasi yang kemarin UTS dibawa ke dalam bentuk TXT, jadi disimpan datanya di TXT. Caranya seperti apa ada di slide, ada di contoh di materi programmingnya udah saya share, bisa dicek juga videonya. Monggo, masih bingung tanyakan ke saya. Nanya. Iya. Iya. Mau di bawah silakan, mau di atasnya, di luar itu silakan. Yang jelas ada tombol simpan, diklik, datanya disimpan dalam bentuk TXT. Dengan cara yang tadi Bapak jelasin kan ya? Iya. Ya, sama yang tampilan awalnya kayak gitu juga. Tampilan awalnya maksudnya? Yang hijau-hijau. Hijau-hijau login. Mau dipakai tampil login silakan, mau tidak dipakai silakan. Yang jelas ini tampilan data untuk pembelian tiket, disimpan datanya di dalam TXT. Ada tanggal, nomor transaksi, nama, alamat, uang, harga, tujuan, seperti itu. Iya. Jadi nanti yang mendesain struktur kalian sendiri, mau yang bagian nama apa, bagian alamat apa, terserah. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau tidak ada saya tutup kuliah siang hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan saat online di pertemuan ke-13. Kita akan bahas Microsoft Access, database aplikasinya, kemudian dengan Microsoft Access. Nah, itu lebih enak karena sudah strukturnya kolom dan baris. Kalau ada kesulitan tanyakan, bisa ada nomor handphone ataupun email. Oke, saya tutup kuliah siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.